gets me every time. Hey everyone, welcome to Jiria Channel. So, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di title, kali ini aku akan ngebahas, nge-share sih lebih tepatnya, ciri-ciri hamil di trimester pertama. Jadi aku akan nge-share tentang pengalaman pribadi aku. Kebetulan sekarang aku lagi hamil, tapi udah masuk ke trimester kedua, lebih tepatnya itu 24 minggu. Pasti banyak dari kalian tuh yang bingung, kayak gimana sih sebenarnya ciri-ciri hamil yang tepat tuh kayak gimana gitu. Karena aku pun sebelum tahu kalau aku tuh beneran positif hamil, aku ngerasain hal-hal yang aneh di diri aku, tapi aku tuh kayak masih takut untuk tes pack karena takut hasilnya itu nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. So, buat kalian yang pengen tahu ciri-ciri hamil di trimester pertama tuh kayak gimana sih? Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendetail, jangan lupa like dulu video ini dan subscribe channel aku supaya kalian berlangganan di channel aku, dan pencet tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. And now let's jump to the video. Nah, jadi aku udah catetin semua ciri-ciri yang aku rasain pas pertama kali aku tahu aku hamil. Dan sebelum aku tahu kalau aku tuh beneran positif hamil. Jadi aku kan nikah itu tanggal 7 Desember. Dan harusnya aku itu halangan lagi tanggal 20 Desember. Nah, ternyata aku telat sampai seminggu. Kurang lebih itu seminggu. Aku halangan lagi itu tanggal 26 Desember. Di bulan selanjutnya harusnya aku halangan tanggal 26 juga dong. Karena aku nggak pernah telat gitu menstruasinya. Aku selalu teratur, dari sebelum nikah pun aku menstruasinya itu selalu teratur. Dan aku juga pakai aplikasi Flow untuk ngecek kalau menstruasi aku tuh selalu lancar atau enggak. Di bulan Januari itu aku nggak halangan lagi, aku udah telat seminggu. Nah, tapi di situ aku belum berani tes pack karena aku takut hasilnya itu negatif lagi. Kayak ya udah deh, ntar aja. Terus kata suami aku juga, nanti aja di tes packnya kalau misalkan udah telat 2 atau 3 mingguan. Tapi aku nggak mau kan. Tapi aku tuh kayak takut kalau misalkan aku beneran hamil dan aku nggak taunya tuh telat banget, bakalan bahaya buat si janin ini gitu. Kalau misalkan kita tahu kan kita bakalan langsung ke dokter atau ke bidan biar dikasih vitamin atau penguat janin. Jadi aku tuh taunya kalau aku hamil pas usia kandungan aku tuh udah 5 minggu. Ciri-ciri pertama yang aku rasain adalah sesudah menstruasi itu aku keluar bercak merah, kayak bercak darah gitu, tapi sedikit banget, kayak keputihan. Aku juga ngerasa bingung sebenarnya gue tuh bakalan halangan atau enggak. Itu terjadi beberapa kali sebelum aku tahu kalau aku tuh ternyata hamil. Terus yang kedua, aku tuh ngerasa pusing banget, pusing parah, yang pusing gak hilang-hilang gitu loh. Padahal sebelumnya aku tuh gak pernah kayak gitu. Maksudnya ya pusing-pusing biasa. Tapi ini tuh kayak kepala tuh berasa berat banget yang gak karuan gitu loh. Saking pusingnya itu tuh bisa bikin kalian tuh enak mual gitu loh. Dan ngantukan parah, kayak kalian baru bangun tidur udah mau tidur lagi. Jadi pusingnya itu kayak bikin ngantuk. Dan kalau misalkan kalian gak bawa tidur, itu tuh bakalan bikin kalian tuh bad mood banget. Trimester pertama itu aku tuh kayak ngerasa gue mageran banget karena kerjanya tuh cuma tidur doang. Kalau misalkan gak dibawa tidur tuh kayak pusing banget pala. Dan badan aku tuh kayak sakit banget, semuanya tuh kayak sakit banget, apalagi di bagian punggung, terus di bagian pinggul. Nah, di bagian pinggul itu rasa sakitnya kayak rasa sakit mau menstruasi, cuma kayak lebih lebay aja gitu. Jadi kan aku kayak, aduh ini tuh sebenarnya gue hamil atau enggak sih? Soalnya rasanya tuh kayak mirip-mirip mau head, cuma ya kayak gitu, lebih parah. Sakit bener-bener, kalau kalian tidur tuh harus diganjel sana sini, tau gak sih? Kayak di bagian punggung maunya tuh dipijitin mulu, kayak gitu. Bener-bener sakit semua badan kalian tuh, dan gampang banget capek, tau gak sih? Misalkan aku pengen megang kerjaan gitu, ini tuh langsung aduh capek banget, kayak padahal lo nggak habis ngapa-ngapain tapi lo ngerasa capek gitu, kayak
lebay banget pokoknya. Juga kalian pasti ngerasa nyeri di bagian perut, kayak nyeri mau haid juga. Cuma lebih ke kram sih. Kalau misalkan aku tuh dulu, misalkan aku lagi haid perut aku sakit, tapi ya udah sakit aja gitu. Tapi ini tuh kayak lebih kram-kram gitu. Nah ternyata si kram ini disebabkan karena pembengkakan rahim. Jadi bikin perut kita tuh kayak kram-kram sakit gitu. Ciri-ciri selanjutnya yang aku rasain, aku tuh cepet banget lapar, tapi cepet banget kenyang. Ngerti gak sih? Kayak kalau misalkan lapar, itu tuh lapar banget, tapi sekalinya makan, baru makan sedikit, itu tuh udah langsung kenyang. Nah, udah tuh, setelah aku ngerasain pusing, terus ngantukan, badan aku sakit semua, akhirnya aku memutuskan untuk beli test pack, dan ternyata benar hasilnya itu positif, 2 garis, tapi garis yang satunya itu masih samar-samar. Nah, jadi kayak gini fotonya. Nah, terus pertama kali aku test pack, aku langsung tanya ke kakakku, dan kata kakakku itu tuh adalah beneran positif. Nah yaudah, akhirnya 2 hari kemudian aku ke bidan, aku ditanya aku ada mual muntah tahu nggak. Aku nggak ada muntah sama sekali, tapi aku mual kayak tipis-tipis aja gitu, ngalamin morning sickness tipis-tipis kalau kata aku. Jadi setiap bangun tidur kepala kita tuh pusing banget. Terus karena saking pusingnya itu bikin mual juga, tapi nggak mual yang sampai muntah. Jadi setiap bangun tidur, terus aku nyiapin suami aku mau berangkat kerja. Abis suami aku berangkat kerja, aku tidur lagi kayak gitu. Pas di trimester pertama tuh kayak gitu mulu, karena emang sepusing itu dan sengantuk itu. Baru setelah aku tahu kalau aku itu hamil, aku tuh mendadak nggak nafsu makan gitu loh. Aku ngeliat nasi tuh kayak males banget bawaannya. Dan karena saking malesnya aku makan nasi, jadi akhirnya aku memutuskan untuk minum susu aja, minum susu hamil. Karena aku takut si janinnya itu kurang nutrisi atau kekurangan vitamin gitu. Terus yang lebih anehnya lagi, aku jadi nggak doyan makanan yang sebelumnya tuh aku doyan banget. Aku tuh pengennya makan manis mulu, kayak es krim, coklat, pokoknya makanan-makanan yang manis. Padahal sebelumnya aku tuh nggak terlalu doyan makanan manis gitu. Nah, kayak biasanya aku tuh doyan banget makanan pedes dan berkuah kayak seblak gitu. Nah, aku tuh udah jadi nggak doyan, kayak aneh banget ngelihat makanan itu gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yang aku alamin di trimester 1 adalah aku jadi nggak suka sama wangi-wangian yang biasanya itu aku suka banget, kayak hand body, Love Beauty and Planet. Kalau kalian tahu, hand body itu kan wangi banget ya, kayak wanginya tuh nggak hilang-hilang. Nah itu tuh aku jadi enak banget, kayak itu ngeganggu banget hidung gue. Please jangan ada yang make hand body itu. Padahal tadinya aku suka banget wangi vape-nya suami aku jadi nggak suka, parah. Aku nggak suka parah. Jadi kalau misalkan dia nge-vape, aku harus jauh-jauh dari aku. Dan biasanya aku tuh kalau mandi pakai sabun yang bener-bener wangi, bikin wangi gitu kan. Ini jadi nggak suka sama sekali. Aku lebih baik nggak pakai minyak wangi daripada hidung aku ngerasa nggak nyaman gitu. Nah terus pas masuk ke minggu ke-8 itu semakin aneh, karena aku jadi sering ngerasa kedinginan. Padahal siang-siang orang-orang tuh pada kegerahan, tapi aku kedinginan kayak maunya tuh selimutan. Padahal di kamar aku tuh gerah, tapi ini tuh aku ngerasa kedinginan, tau gak sih? Dan males banget mandi. Nah karena kedinginan itu jadi aku males mandi. Padahal aku mandi siang-siang aja tuh aku bisa kedinginan sampai gemeter gitu bibirnya, karena saking ngerasa kedinginan, parah banget. Ini yang pasti kalian alamin, para ibu-ibu hamil di trimester pertama, adalah baperan. Parah, baper banget. Bener-bener kayak laki lu ngomong salah sedikit aja tuh lu bisa kepikiran, bisa mellow, tahu-tahu nangis. Tapi kalau aku tuh lebih ke nangis sendirian aja daripada nangis di depan orang. Jadi selama trimester pertama tuh kayak aku lebih senang menyendiri dan mengasingkan diri dari orang-orang supaya aku tuh nggak baper gitu. Ciri-ciri selanjutnya, kalian tuh kayak nggak makan yang langsung barbar gitu.
Terus minum pun kalian harus sedikit-sedikit, karena kalau misalkan kalian makan atau minum dengan porsi yang langsung banyak, itu bakalan bikin kalian tuh mual. Karena lambungnya si ibu hamil sama orang yang tidak hamil itu berbeda. Jadi jangan sampai kalian makan barbar terus muntah. Kalau bisa kalian tuh makannya sering tapi sedikit gitu. Pasti kalau misalkan kalian ke bidan atau ke dokter, pasti kalian tuh disaraninnya kayak gitu. Biasanya aku tuh kan kalau minum langsung glek gitu. Ini tuh nggak bisa. Aku minum 1 gelas aja langsung mau muntah lagi. Jadi itu yang bikin aku bete sih, karena aku doyan minum, tapi aku nggak bisa minum langsung dalam porsi yang banyak. Dan pas masuk ke trimester kedua, semua itu menghilang, berubah. Jadi kalau kata orang-orang, trimester 2 tuh kayak trimester yang paling enak. Jadi gak ada masalah sama sekali. Dan kemarin pas bulan puasa juga alhamdulillah aku bisa ikut puasa full, jadi gak ada utang. Dan karena aku nggak punya masalah sih ya, nggak ada mual, muntah, pusing di trimester kedua, makanya aku bisa ikut puasa. Jadi itu adalah ciri-ciri hamil di trimester pertama yang aku alamin. Bisa jadi ciri-ciri yang tadi aku sebutin itu nggak semua ibu hamil mengalaminya. Nah, jadi kalau aku ini, kata orang tuh kayak hamil tuh hamil ngebo, karena aku nggak ada ngidam yang aneh-aneh, terus aku nggak ada mual, muntah, makanan apapun aku masuk, paling kayak aku milih-milih aja makanannya, tapi nggak pernah yang namanya aku makan terus aku muntahin lagi. Semoga video ini membantu kalian para bumil yang sebenarnya tuh masih bingung sebenarnya tuh gue hamil atau enggak gitu. Nah, buat mastiin kalau kalian tuh hamil atau enggak, dan daripada penasaran sebenarnya tuh gue hamil atau enggak sih, kalian beli test pack aja. Karena test pack itu 99% akurat. Dan kalau misalkan kalian tahu kalian tuh positif hamil, jangan lupa langsung cek kandungan kalian, dan harus rutin cek setiap bulan supaya bayinya itu sehat dan ibunya juga sehat. So, thank you guys for watching. Thumbs up if you like this video, comment down below, komenin apa aja yang mau kalian komenin dari video ini. And don't forget to subscribe supaya kalian berlangganan di YouTube channel aku. Pencet tombol lonceng yang di samping subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. See you in the next video, dadah!